Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) NTT berkolaborasi dengan BEM Nusantara melakukan pertemuan kemitraan profesi di tingkat perguruan tinggi dalam membahas terkait anak ketika berhadapan dengan hukum. Kegiatan yang dihadiri oleh BIM dari 9 kampus itu digelar di Aula Lantai 4, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, pada Sabtu, 19 November 2022. Kepada media ini, Dian Lestari anak kakak yang juga merupakan salah satu pemateri, menyampaikan bahwa kalau kita bicara tentang anak berhadapan dengan hukum, kita tidak hanya bicara ketertiban atau masyarakat itu, melainkan kita bicara tentang masalah yang lebih besar, masa depan bangsa kita. Ungkap dosen tetap pada Prodi Psikologi, FKM, Undana itu. Halo, nama saya Dian Lestari anak kakak, MPSI Psikolog. Mungkin berkaitan dengan materi hari ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kalau kita bicara tentang anak berhadapan dengan hukum, kita tidak sedang hanya bicara tentang masalah ketertiban atau masalah masyarakat gitu, tapi kita bicara tentang masalah yang lebih besar, yaitu masa depan bangsa kita. Jadi kalau semakin banyak ABH, semakin tidak ditangani, tidak dipulihkan secara psikologis, maka tentu kita bisa bayangkan bangsa kita akan menuju ke arah mana. Kalau tidak pulih secara psikologis, artinya mereka akan menjadi orang-orang dewasa yang tidak optimal. Kalau sudah menjadi tidak optimal sebagai seorang dewasa, tentu mereka tidak bisa produktif, tidak bisa ikut membangun bangsa dengan optimal. Nah itu, jadi kata kuncinya menurut saya adalah ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, pemulihan psikologis itu adalah sebuah keharusan. Seperti itu. Oke Bu, mungkin dengan hadirnya dari BEM perguruan tinggi, ada mungkin harapan seperti apa untuk mereka Bu? Harapannya tentu untuk BEM Nusantara, terutama ini akan bergabung hampir 11 kampus harusnya ya. Jadi harapannya adalah sebenarnya mahasiswa-mahasiswa ini bisa menjadi agen-agen perubahan di masyarakat. Terutama mungkin yang paling sederhana adalah membangun konselor-konselor sebaya di kampus-kampus untuk membantu pencegahan. Terutama sih karena mereka bukan lagi anak-anak, tentu membantu mencegah terjadinya meningkatnya KBH, atau kemudian membantu supaya kemudian mereka bisa menjadi konselor-konselor yang bisa menolong teman-teman sebayanya, terutama di kampus, dan lebih besarnya lagi atau lebih luasnya lagi adalah di masyarakat. Selanjutnya, Koordinator Daerah BIM Nusantara Wilayah NTT, Putra Umbuto Kumudan menyampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan mitra antara PKBE dengan BIM Nusantara dengan mengangkat dua isu. Saya Putra Umbuto Kumudan, Koordinator BIM Nusantara. Kegiatan hari ini, kegiatan mitra PKBI dengan BIM Nusantara. BIM Nusantara dengan mengangkat dua isu yang saling terhubung, di mana di PKBI terkait diskusi sosial, dan kami internal kampus secara khusus menyentuh soal kekerasan seksual, yang dimana secara khusus universitas serius terkait dengan soal kekerasan seksual yang didukung secara legalitas itu peraturan menteri PPKS terkait dengan penanganan pencegahan kekerasan seksual di internal kampus. Jauh tentunya ini terhubung dengan bicara soal inklusi sosial, walaupun kegiatan hari ini secara khusus, secara mengerucutnya di bawah oleh PKBI soal APH terkait dengan anak yang terjerat atau terkena hukum. Artinya bagaimana keseriusan pendampingan yang dimana di situ PKBI tentunya kemudian kita akan ketahui bersama, dan mungkin di kehidupan sosial kemudian kita bersama-sama bergerak. Mungkin itu yang kemudian menjadi spirit yang hari ini menjadi hasil pertemuan pada siang hari ini yang dihadiri BEM Kota Kupang. Apa yang akan teman-teman tindak lanjuti setelah mendapatkan ini begitu? Ya, mungkin secara pribadi tentunya kita masih sebagai mahasiswa dalam ruang sosial, ruang individu sosial, sebagai pelopor, penggerak, bagaimana terlibat dalam ruang permasalahan, tapi dalam peran ini bagaimana menyelesaikan masalah, menciptakan solusi akan masalah ada dalam ruang sosial. Jadi khusus terkait dengan diskusi yang secara komprehensif banyak tergantung dari saran
khususnya anak kecil sampai pada tingkatan dewasa dan lain-lain. Tentunya dengan sumber daya sebagai mahasiswa berpengetahuan tentunya harus menjadi orang yang utama dalam bagaimana terlibat dalam ruang-ruang pergumulan masalah terkait dengan kekerasan seksual.